Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan kembali uh, materi kita masih di mekanika dasar, di mana kita masih membahas tentang gaya sentral ya. Jadi sebelumnya di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang definisi dari gaya sentral, kemudian konsekuensi yang terjadi pada gaya sentral di mana adanya konservasi momentum sudut dan juga konservasi energi ya. Nah, kemudian kita mencoba mencari bagaimana bentuk persamaan geraknya. Nah, dan terakhir kita sudah mendapatkan persamaan gerak untuk suatu partikel atau suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral seperti ditunjukkan di persamaan ini ya. Seperti ditunjukkan persamaan ini di mana dr d theta itu sama dengan akar 2m per L kuadrat E dikurang V bintang dikali pangkat 4, di mana V bintang ini merupakan potensial efektif dari sistem. Nah, dari persamaan ini itu kita bisa mendapatkan solusi dari posisinya sebagai fungsi dari theta. Ya. Nah, sekarang kita akan ambil satu contoh kasus terkait gaya sentral, di mana kita ingin mendapatkan persamaan geraknya ya. Jadi kita punya persamaan ini dan ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan solusinya nanti. Nah, kita ambil contoh saja yang sudah pernah kita sedikit singgung di awal, yaitu gaya sentral yang berbentuk seper R kuadrat. Ya. Gaya sentral yang berbentuk seper R kuadrat. Ya. Nah, jadi dia bergantung terhadap seper R kuadrat. Nah, contohnya yaitu gaya gravitasi dan gaya kolom ya, yang sudah pernah kita bahas. Saya tunjukkan contohnya di awal. Nah, ini ya, gaya gravitasi dan gaya kolom di mana dia bergantung pada seper R kuadrat. Jadi contohnya adalah gaya gravitasi dan gaya kolom. Di mana bentuknya itu sebanding dengan seper R kuadrat ya. Dengan R itu merupakan jarak kedua benda yang saling berinteraksi. Nah, kita ambil salah satu contoh saja ya. Misalkan kita ambil gaya gravitasi. Ini yang akan kita cari bagaimana bentuk persamaan geraknya ya. Kita ambil contoh gaya gravitasi. Nah, kita punya FR-nya ya. FR-nya sudah kita pernah tunjukkan di pertemuan sebelumnya, yaitu sama dengan minus GMM per R kuadrat ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan potensialnya ya, di mana kita sudah ketahui bahwa F di sini sama dengan minus nabla V ya, sehingga V-nya bisa kita dapatkan dengan mengintegralkan VF terhadap DR ya. Berarti di sini V-nya sama dengan integral dari minus integral dari F DR. Nah, sehingga kita akan dapatkan V-nya itu sama dengan minus GMM per R ya. Jadi dari apa gaya ini, gaya FR ini, besar FR dari gaya sentral, kita dapatkan bentuk potensialnya ya. Nah, sehingga potensial inilah yang kita substitusi masuk ke dalam potensial efektifnya ya. Nah, kita punya definisi potensial efektif di sini. Mana ya? Nah, ini ya. Potensial efektif itu sama dengan potensial ditambah dengan L per 2M, 2mr kuadrat. Nah, VR ini adalah yang kita substitusi ya.
dari nilai potensial yang kita dapatkan dari FR tadi. Nah, maka sekarang kita dapatkan bentuk potensial efektifnya ya. Kita dapatkan bentuk dari potensial efektifnya. Di mana V bintang sebagai fungsi R itu sama dengan minus GMM M besar M kecil per R ditambah L kuadrat per 2MR kuadrat. Seperti ini. Nah, atau ini bisa kita sederhanakan penulisannya ya, menjadi minus alfa per R ditambah beta per R kuadrat ya. Di mana alfa itu adalah minus GMM dan beta itu adalah L kuadrat per 2M. Nah, karena kita tahu M besar M kecil ini adalah konstan ya. Begitu juga dengan L dan M di sini juga adalah konstan, sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk konstanta yang lain. Kita sebut saja alfa dan beta ya. Sehingga kita bisa memudahkan penulisan. Sehingga sekarang kita punya bentuk potensial efektif seperti ini ya. Ini adalah potensial efektifnya sekarang. Minus alfa per R ditambah beta per R kuadrat. Nah, kalau misalkan kita plot potensial efektif ini, kita coba plot ya. Seperti ini misalkan, ini adalah potensial efektifnya, dan ini adalah R. Kira-kira kalau kita plot ini, kita ingin memplot potensial efektifnya, kira-kira bentuknya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk potensial efektif seperti ini, sama dengan minus alfa per R ditambah beta per R kuadrat. Nah, dia akan memiliki potensial yang minimum di titik tertentu ya di sini. Jadi yang kita ketahui dari plotnya bahwa dia akan memiliki potensial minimum di R tertentu, dan dia menuju 0, ini titik 0, di R menuju tak hingga. Dia menuju 0 di R menuju tak hingga. Nah, sekarang kita kembali ke potensial efektifnya. Nah, inilah yang kita substitusi masuk ke dalam solusi di atas ya, solusi ini. Jadi potensial efektif di sini, V bintang kita ganti dengan potensial efektif yang kita sudah dapatkan untuk gaya gravitasi ya. Maka kita sekarang punya persamaan gerak. Kita punya persamaan gerak sebagai berikut ya. Jadi sekarang persamaannya kita tuliskan saja kembali, dr d theta kuadrat ini sama dengan 2m per L kuadrat dikali dengan E dikurang V bintang dikali dengan R pangkat 4. Nah, kita substitusi masuk ya. Kita ganti juga besaran-besaran yang bisa dinyatakan dalam alfa dan beta ya. Nah, sehingga sekarang persamaan geraknya bisa kita tuliskan menjadi dr per d theta kuadrat sama dengan, nah 2m per L kuadrat ini bisa kita nyatakan dalam seper beta ya. Berarti di sini kita tuliskan seper beta, kemudian dikali dengan E dikurang dengan V bintang ya. V bintangnya tadi adalah minus alfa R, berarti di sini menjadi plus alfa per R, kemudian dikurang beta per R kuadrat. Kurang beta per R kuadrat dikali dengan R pangkat 4 ya. Nah, sekarang kita punya bentuk persamaan gerak seperti ini. Nah, sekarang kita ambil variabel yang lain ya. Kita ambil variabel yang lain. Misalkan kita punya variabel U
di mana U itu merupakan super R ya, U sama dengan super R. Sehingga dari sini kita dapatkan DU per DR itu sama dengan minus R pangkat minus 2. Nah, sehingga kita dapatkan di sini DR-nya itu sama dengan DR-nya kita dapatkan di sini sama dengan R kuadrat DU ya. R kuadrat minus R kuadrat DU. Atau R kuadratnya kita ganti dengan seper U ya. Berarti kita dapatkan di sini sama dengan minus seper U kuadrat DU. Nah, kemudian ini kita substitusi masuk ke dalam persamaan geraknya ya. Jadi DR-nya kita ganti dengan minus seper U kuadrat DU ya. Berarti kita dapatkan sekarang persamaan geraknya menjadi di sini berarti akan menjadi sebentar. Minus seper U kuadrat, DR-nya menjadi DU ya. DU per D theta pangkat 2 ini sama dengan seper beta. Kemudian di sini E ditambah. Nah, di sini seper R menjadi U ya, berarti menjadi alfa U. Kemudian dikurang beta per R kuadrat menjadi beta U kuadrat. Dikurang beta U kuadrat dikali dengan R pangkat 4. R pangkat 4 berarti menjadi seper U pangkat 4. Ini tinggal kita bongkar ya. Nah, di sini kita dapatkan menjadi seper U pangkat 4 ya. Ini bisa kita keluarkan dari dalam kurung menjadi seper U pangkat 4 menjadi DU D theta kuadrat. Ini sama dengan seper beta. Kemudian di sini bisa kita tuliskan E. Betanya bisa kita keluarkan di sini menjadi kurang beta. Kemudian di sini di dalam kurung U kuadrat dikurang alfa beta, alfa per beta U ya. Seperti ini. Ini kita ganti kurung siku saja. Ini kita ganti kurung siku ya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan suku ini bisa kita hilangkan ya karena dia sama. Kedua ruas dibagi dengan 1/4. Nah, sehingga sekarang persamaan kita tinggal ini. Kita punya persamaan sekarang tinggal DU per DT kuadrat ini sama dengan seper beta E dikurang beta U kuadrat dikurang alfa per beta U. Nah, seperti ini. Nah, kemudian suku yang ini itu bisa kita bentuk menjadi kuadrat sempurna ya, dengan menambahkan dengan kita bongkar kembali. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kita bisa tuliskan DU per D theta kuadrat itu sama dengan seper beta. Di sini menjadi E dikurang beta. Di sini U kuadrat dikurang alfa per beta U kuadrat. Di sini kuadratnya tidak ada ya, kuadrat seperti ini. Di sini ada 2 beta ya. Alfa per 2 beta ini sebentar. Di sini alfa per 2 beta. Kemudian di sini kita tambahkan alfa kuadrat ditambah 4 beta ya. Alfa kuadrat per 4 beta. Seperti ini. Nah, ini kalau kita bongkarkan akan menjadi U kuadrat dikurang 2 kali U dikali alfa per 2U alfa per beta. Duanya habis, berarti U alfa per beta, dia kembali ke sini, U kuadrat, kemudian
minus alfa per 2 beta kuadrat itu menjadi plus alfa kuadrat per 4 beta, tapi dikali minus, kemudian ditambahkan dengan ini akan saling cancel. Jadi persamaan ini itu akan suku ini, dua suku ini akan kembali ke suku yang ini. Jadi kita bongkar seperti ini. Nah, sekarang kita punya persamaannya seperti ini. Nah, sekarang kita misalkan kembali suku yang ini itu sebagai Z ya. Suku yang ini itu sebagai Z. Jadi kita punya sekarang kita ambil Z itu sama dengan U dikurang alfa per 2 beta. Seperti ini. Ya. Sehingga kita dapatkan DZ per DU itu sama dengan 1. Artinya DZ itu sama dengan DU. Nah, baru kemudian kita substitusi masuk ke dalam persamaan ini kembali ya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali persamaannya menjadi DU per D theta kuadrat itu sama dengan 1 beta, kemudian E dikurang B, ini menjadi Z, ya, ditambah alfa per 4 beta kuadrat. Alfa per 4 beta kuadrat. Oh ya, di sini BZ kuadrat ya. Karena tadi di sini kuadrat ya. Berarti di sini BZ kuadrat ditambah alfa per alfa kuadrat per 4 beta ya. Nah, kemudian kita bisa kalikan masuk 1 beta ini, kita memisahkan beta Z kuadrat ini ya. Berarti kita dapatkan di sini sama dengan 1 beta dikali dengan E ditambah dengan alfa per 4 beta, alfa kuadrat per 4 beta, kemudian dikurang 1 beta dikali dengan BZ kuadrat. Artinya tinggal Z kuadrat di sini. Kemudian Z kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Sehingga kita punya persamaan sekarang menjadi DU per D theta kuadrat ditambah, oh ya, di sini DZ-nya menjadi DU ya. Berarti di sini sekarang U-nya harusnya menjadi Z di sini. DU menjadi DZ, di sini juga DU-nya menjadi DZ. Jadi DZ per D theta kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Ditambah Z kuadrat ini sama dengan 1 beta sorry, 1 beta E ditambah dengan alfa kuadrat per 4 beta. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ambil misalkan kita punya perhatikan suku di ruas kanan ini semuanya adalah konstan ya, beta konstan, E konstan, ditambah kemudian alfa dan beta juga di sini konstan. Maka kalau kita bisa nyatakan dia dalam suatu konstan tertentu, misalkan kita ambil jika di sini kita punya konstan A, di mana konstan A itu sama dengan akar dari 1 beta dikali dengan E ditambah alfa kuadrat per 4 beta, ya, maka persamaannya sekarang akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya persamaan DZ per D theta kuadrat ya, ditambah Z kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, kita punya bentuk persamaan seperti ini ya. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial biasa orde 1, tapi dia bersifat linear ya. Karena di sini
pangkat variabel terikatnya itu 2 dan pangkat dari suku derivatifnya juga 2. Nah, sehingga ini tinggal kita cari solusinya ya. Tinggal kita cari solusinya. Tentunya dengan metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, jika kita cari solusinya, maka akan memberikan suatu solusi umum ya. Maka persamaan ini akan punya solusi umum itu sama dengan Z sama dengan A cos theta ya, seperti ini. Jadi solusinya seperti ini. Nah, kalau solusi ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka dia akan memenuhi ya. Misal kita coba saja, misalkan kita coba, berarti kalau Z-nya A cos theta, berarti DZ d theta itu akan sama dengan minus A sin theta ya. Kemudian kita coba masukkan ke dalam persamaan ini, dz d theta kuadrat berarti akan sama dengan berarti minus A sin theta kuadrat, kemudian ditambah z kuadrat berarti A kuadrat cos kuadrat theta, ini sama dengan A kuadrat ya. Nah, perhatikan ini sama dengan A kuadrat sin kuadrat theta. Ditambah dengan yang ini berarti A kuadratnya bisa keluar, sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1 ya. Berarti solusi ini dia memenuhi ya. Maka solusinya adalah A cos theta ya. Nah, sekarang kita kembalikan. Kita sudah mendefinisikan di awal tadi bahwa U itu sama dengan 1/R ya. Kemudian U itu tidak lain sama dengan Z. Di mana Z kita dapatkan solusinya adalah A cos theta. Seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa 1/R sebentar. Sebentar. U itu tadi adalah sebentar. Nah, ini ya. Z itu adalah U dikurang alfa per 2 beta. Berarti U sama dengan Z ditambah alfa per 2 beta ya. Bisa keliru di sini. Z itu U itu adalah Z ditambah alfa per 2 beta. Nah, berarti kita dapatkan sekarang 1/R itu sama dengan Z. Z itu tidak lain adalah A cos theta ya. A cos theta ditambah dengan alfa per 2 beta. Alfa per 2 beta. Nah, atau kita dapatkan R-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan alfa per 2 beta ditambah A cos theta ya. Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan 2 beta per alfa, ini kita kalikan 2 beta per alfa, 2 beta per alfa, maka kita dapatkan sekarang R-nya menjadi ini 1/1 ditambah dengan 2A beta per alfa cos theta. Di sini ada 2 beta per alfa di sini. Di sini ada 2 beta per alfa. Atau kalau kita ambil 2 beta per alfa itu sama dengan R0 karena dia ini konstan semua ya. Berarti kita bisa ambil R0 itu sama dengan 2 beta per alfa. Kemudian kita ambil 2A beta per alfa itu sama dengan epsilon. Ini sama dengan kita bisa ambil 2A beta per alfa ya. Kenapa kita bisa ambil begini? Karena semuanya kan adalah konstan ya. A beta alfa itu konstan semuanya. Nah, sehingga sekarang kita punya bentuk persamaannya menjadi ini menjadi R itu sama dengan R0 dibagi dengan 1 ditambah dengan epsilon cos theta. Nah, inilah solusi dari persamaan geraknya atau biasa juga disebut sebagai persamaan orbit ya. Jadi ini merupakan persamaan orbit
untuk benda yang berada dalam pengaruh gaya sentral. Per R kuadrat. Ya. Jadi khusus untuk kasus gaya sentral yang gaya sentral dengan yang bergantung pada super R kuadrat. Ya. Nah, di mana epsilon ini biasa juga disebut sebagai ekstrinsitas ya. Ini biasa juga disebut eksentritas di astronomi ya. Nah, jadi persamaan inilah yang menentukan bagaimana bentuk lintasan suatu partikel dalam mengorbit yang dipengaruhi oleh gaya sentral ya. Misalkan ada contohnya misalkan bumi mengelilingi matahari karena dia bergantung pada gaya gravitasi dengan super R kuadrat, maka dia lintasannya akan bergantung pada persamaan ini. Nah, bagaimana bentuk lintasannya? Itu bergantung pada nilai eksentritasnya ya. Dia bergantung pada nilai eksentritasnya. Nah, di mana nantinya kita bisa mengetahui ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa mengetahui bagaimana bentuk orbit atau lintasan benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral super R kuadrat. Nah, untuk kasus ini, bentuknya itu merupakan bentuk irisan kerucut ya. Jadi dia kalau kita nanti akan gambarkan bentuknya itu akan seperti bentuk potongan irisan kerucut. Jadi berdasarkan itu bentuk bentuk lintasannya. Ada 4 lintasan yang mungkin, lintasan berbentuk lingkaran, berbentuk elips, berbentuk parabola, dan berbentuk hiperbola. Nah, semuanya itu dia bergantung dari nilai eksentritasnya. Ya. Baik, saya kira cukup untuk sesi ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Bagaimana melihat bagaimana bentuk orbit dari variasi nilai eksentritasnya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.